Ya bayangin deh, kamu punya kereta tercepat di dunia, akuratnya sekira jam Swiss, bersihnya lebih kinclong dari janji politisi pas kampanye. Tapi justru karena kereta itu, Jepang nyaris bangkrut. Iya, Jepang, negeri yang keretanya selalu tepat waktu, bahkan detik pun dihitung. Tapi siapa sangka di balik kilatnya Shinkansen ada utang menggunung yang hampir bikin ekonomi negara ini rontok kayak domino. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang lagi semangat-semangatnya bangkit. Semangatnya tuh kayak orang baru lulus S2, pulang kampung bawa koper penuh teori, dan yakin bisa ubah dunia cukup dengan presentasi PowerPoint. Negara yang tadinya lulu lantak kayak habis dilempar meteor, sekarang mulai nyusun bata-bata masa depan. Dan salah satu batu loncatan terbesarnya adalah transportasi. Tahun 1949 Jepang bikin JNR, Japanese National Railway. Ya bayangin, satu perusahaan raksasa milik negara yang megang kendali 80% rel kereta api di seluruh negeri. Dari Hokkaido yang bersalju sampai Kyushu yang tropis, semuanya di bawah komando satu entitas. Logikanya simple, satu komando, satu visi, satu rel. Ya kayak megang remote TV, tapi bisa ganti semua channel kehidupan, ekonomi, logistik, mobilitas rakyat. Tapi Jepang nggak berhenti di situ. Mereka nggak mau cuma jadi negara yang punya kereta. Mereka pengen jadi negara yang paling depan soal kereta. Dan pada tahun 1964 saat dunia masih mikir naik kereta itu harus siap kena asap atau kursi keras, Jepang bilang, "Enggak bro, kita bikin kereta peluru." Dan lahirlah Shinkansen, kereta peluru pertama di dunia. Bukan cuma cepat, tapi terlalu cepat buat zamannya. Tokyo Osaka yang biasanya ditempuh 6 jam naik kereta biasa dipotong jadi cuma 3 jam. Ini beneran 3 jam. Itu sama aja kayak kamu bangun tidur di Tokyo, sarapan sushi, terus makan siangnya udon tapi udah di Osaka tanpa telat. Tentu saja semua orang bertepuk tangan, media internasional heboh, ilmuwan barat ngelus dagu. How did they do that? Dan Jepang ya senyum kalem, kayak anak paling pinter di kelas yang dapat nilai 100, tapi pura-pura kaget. Tapi senyum itu gak bertahan lama, karena di balik kecepatan Shinkansen ada satu hal yang gak bisa lari, biaya operasional dan utang yang pelan-pelan mulai menumpuk. Ya karena di tahun yang sama JNR pertama kali rugi, dan dari situ semuanya berubah. Kayak episode pertama drama Korea yang manis, lalu tiba-tiba tokohnya ketabrak mobil. Bukan menuju happy ending, tapi makin terpuruk. Tahun demi tahun kerugiannya kayak utang mantan yang gak pernah lunas. Awalnya cuma jutaan yen, masih bisa senyum sambil ngopi. Tapi terus naik jadi miliaran, lalu triliunan yen. Dan tiba-tiba JNR bukan lagi lambang kebangkitan Jepang, tapi jadi lubang hitam anggaran negara. Kenapa bisa begitu? Karena dunia berubah, tapi JNR enggak. Mobil makin murah, warga kecil bisa jalan-jalan tanpa perlu mikir tiket kereta. Truk makin lincah, barang-barang yang dulu harus naik gerbong sekarang bisa langsung kirim lewat jalan tol. Pesawat makin cepat, orang mulai mikir ngapain naik kereta 3 jam kalau bisa terbang 1 jam. Tapi JNR masih kayak bapak-bapak stubborn yang gak mau ganti kayak rambut dari zaman kuliah. Masih pakai jas lama, pakai sistem lama, pakai cara kerja. Ya ampun, birokrasinya gemuk banget. Dokumen itu harus lewat 7 meja. Surat dinas nunggu tanda tangan 1 minggu. Karyawannya bejibun. Sampai ada istilah jadi karyawan JNR itu kayak menang lotre, nggak akan dipecat walau kerjaannya cuma masang lampu. Dan strateginya, aduh kaku banget. Kayak presentasi anak magang yang belum kenal Canva. Penuh angka, minim arah, inovasi, ya entah di mana. Tahun 80-an kereta bukan lagi pilihan utama. Di kota kecil rel tetap dibangun, tapi penumpangnya 3 orang, 1 masinis, 2 harapan kosong. Jadi ya banyak rute yang jalan cuma demi nostalgia, bukan kebutuhan. Tapi ditutup juga nggak bisa, birokrasinya ribet dan warga setempat bakal ngamuk. Sementara itu negara nyuntik dana terus sampai akhirnya utang JNR tembus 20 triliun yen. Buat perbandingan aja nih ya, itu sama kayak utang satu negara berkembang hanya buat kereta. Di titik ini Jepang kayak orang tua yang sadar anaknya udah bandel kelewat batas. Udah dikasih sekolah bagus, fasilitas lengkap, tapi kelakuan, wah, boros, ngutang, ngeyel. Akhirnya keputusan pahit pun diambil. Tahun 1987 JNR dipreteli, dibongkar, dicacah, dibagi-bagi kayak THR sebelum lebaran. Lahirlah 9 perusahaan baru dari reruntuhan raksasa ini. Mereka bukan sekedar anak perusahaan, tapi anak-anak hasil perceraian yang rumit. Dan muncullah JR East, JR West, dan JR Central, dan saudara-saudaranya. Tapi ya namanya juga warisan, nggak semua dapat bagian yang sama. JR Central dapat jalur emas,
Tokyo, Osaka. Ya bayangin, jalan tol yang tiap hari dilalui jutaan mobil, tapi versi rel. Ini jalur uang, jalur premium. Ya kayak dapat ruko di Sudirman buat jualan es teh. Tapi JR Hokkaido, wah kasihan banget, dapat salju, sepi, hutang. Kebayang nggak disuruh ngelola jalur kereta di tempat yang kalau musim dingin penumpangnya lebih sedikit dari jumlah rusa kutubnya. Ya Jepang tahu sistem ini nggak akan adil kalau dibiarkan jalan sendiri. Maka mereka buat satu ide cerdik, leasing silang. Yang kaya bayar lebih ke pemerintah, biar yang miskin bisa tetap hidup meski sekedar napas ngos-ngosan. Sistem subsidi silang ini bukan karena rasa kasihan, tapi biar roda terus muter. Karena kalau satu jatuh, yang lain bisa ikutan ambyar. Dan sekarang semua orang tahu Shinkansen. Tapi rahasia sukses Jepang bukan cuma kereta cepat. Di Kyushu misalnya, Shinkansen cuma angkut 12 juta penumpang per tahun, tapi kereta konvensionalnya 300 juta. Kereta lokalnya jalan tiap 20 menit, harga mulai dari $5. Telatnya cuma 1 menit, itu pun udah dianggap tragedi nasional. Dan ingat, semua ini dikelola swasta, tapi tetap mikirin rakyat. Gaji karyawan tetap tinggi, layanan makin keren, utang perlahan dibayar lunas lewat saham dan efisiensi. Jadi, apakah Jepang hampir bangkrut gara-gara kereta? Jawabannya, iya. Tapi yang lebih gila, mereka juga bangkit karena kereta. Dari utang 20 triliun yen jadi sistem transportasi paling disegani di dunia. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Jepang bisa ubah krisis jadi peluang lewat privatisasi yang adil dan efisien, kenapa negara lain termasuk negara kita masih gagal benahi transportasi publik? Padahal masalahnya udah keburu nabrak akal sehat. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Indonesia butuh Shinkansen moment? Atau kita lebih cocok naik ojek online selamanya? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Relung Nalar. Karena dunia ini terlalu absurd kalau enggak kita bahas dengan nalar. Terima kasih udah nonton, dan ini Relung Nalar.